Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati segenap para alim ulama, para habaib, para ustadz, para kiai, para santri, para muhibbin, terkhusus segenap keluarga besar almarhum al-Bakurlah Abuya Kiai Haji Dimyati, begitu pula almarhum al-Bakurlah guru kita bersama Abuya Kiai Haji Uci Turtusi. Semoga Allah rahmati beliau rahmatal abrar. Allah tinggikan derajatnya insyaallah. Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan beliau bersama orang tuanya, datuknya, guru-gurunya, beserta bersama Sayyidina Imam Al-Arif Billah Al-Qutbur Rabbani wal Gaus As-Samadani, Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beserta seluruh para awliya salihin wal ulama al-amilin, bersama baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala duduk di dalam ini majelis, mendengar, menyebut, mengenang daripada orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai dan dikasihi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka yang hadir di tempat ini insyaallah dikumpulkan bersama mereka semuanya. Siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak menangis? Alam pun bersedih bahwasanya ulama karismatik Nusantara yang dibanggakan dan dicintai oleh kita bersama menghadap ilahi Rabbi. Kita semua bersedih, terasa mimpi, terasa tidak mungkin, akan tetapi beliau berbahagia, beliau bersenang. Karena kenapa? Bersanding ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, berkumpul dengan ayahnya, dengan orang tuanya, dengan para guru-gurunya, bersambung dengan para aulia dan salihin, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang sudah didengarkan oleh kita, sebagaimana disebutkan oleh beliau, meneguhkan dan mengokohkan mahabbah kita kepada sang guru. Allah saja menceritakan para nabi-nabinya. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala katakan semuanya sudah kami ceritakan. Allah kabarkan kepada engkau, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kisah-kisah para rasul. Untuk apa? Menetapkan dan menenteramkan kau punya jiwa, menenangkan kau punya hati. Inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika disebutkan nama orang saleh akan turun rahmat. Insyaallah kita kebagian daripada ini rahmat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang pencinta, seorang murid, seorang santri hendaknya memiliki totalitas untuk cinta kepada maha gurunya. Tidak pernah sedikit pun berburuk sangka kepada gurunya. Ini yang perlu ditanamkan oleh seorang murid untuk menjadikan gurunya adalah segalanya. Betul yang tadi sudah disampaikan daripada biografinya beliau yang Masya Allah, dari zaman yang beda dengan zaman sekarang, zaman punya handphone, media sosial. Dahulu tidak, tapi melihat tasarrufatul aulia, bagaimana para aulia bertasarrufat, memiliki bisyarah-bisyarah yang mana mereka mengucapkan bukan dari lisannya semata, melainkan ilham dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan terbukti
bagaimana keilmuan beliau, dan diberikan minuman banyak kepada umat yang menikmati daripada ini majelis. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan dari luar negeri, mereka tidak paham bahasa Sunda. Saya saja tidak paham banyak bahasa Sunda, ya sedikit demi sedikit ketemu tadi ucapan. Tapi yang namanya ilmu bukan datang dari lisan. Bagaimana Sayyidil Imam Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau tausiah, bahasanya sederhana, tapi semua muridnya nangis. Nangis semua muridnya. Anaknya suatu saat pengen coba, aku ingin bangkit juga seperti ayahku. Kok hebat banget nih, cuma bahasa sederhana, bahasa daerah, tapi semua orang nangis. Ini anaknya ahli sastra, pinter, mondok, hebat, kelihatan zahirnya lebih pinter dari orang tuanya. Naik ke mimbar. Ketika di mimbar dia naik ceramah, orang semuanya pada lesu. Ada yang ngantuk, ada yang tidur, ogah dengerin dia, padahal bahasa dia tersusun dengan rapi. Masya Allah, rapi, dia punya bahasa sastra yang tinggi, nggak ada yang berpengaruh. Tuan Syekh katakan turun. Selesai, dikasih tahu kepada anaknya, ya waladi, al-kalam idha sadara minal jalbi yadkhulu bil janan, wa idha sadara minal lisan lam yujawizil adhan. Anakku, ucapan kalau keluar dari hati akan tembus ke dalam sanubari, tapi jika keluar dari lisan tidak melewati telinga. Tuh lihat bagaimana para aulia bicara mereka dengan hati dan sanubari, sehingga orang yang tidak paham bahasa Sunda pun mendapatkan keberkahan, memperoleh pemahaman, mendapatkan sir dan madad yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sumber orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Al-Imam Malik wal Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan laula yakunu al-ulama awliya falaysa lillahi wali. Kalau bukan ulama itu awliya, Allah tidak punya wali. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada hambanya adalah ulama. Dan Allah mempersiapkan daripada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedari kecil, sedari menjadi nutfah. Bahkan sebelum dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mempersiapkan daripada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan penjagaan dengan sebaik-baiknya penjagaan. Bedanya ulama dengan para nabi maksum. Ulama tidak maksum, para aulia tidak maksum, namun mereka mahfuz di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur, cahaya yang terang benderang daripada sanubari seseorang, karena menjalankan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi terang hatinya, laksana lantera. Mereka tahu daripada kemuliaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan itu kepada hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa perlu seseorang meragukan, tanpa perlu seseorang hasut, iri dan dengki. Allah lah yang memberikan. Adapun ada sesuatu yang menentang, maka itu adalah magomul inkar. Sebagaimana kita tetap mencintai seseorang dengan mahabbah kepada mereka. Para sahabat saja ketika berselisih pendapat, tidak boleh di antara umat muslimin untuk mengkritisi para sahabat. Wa ma jara bainas sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nusbitu. Yang terjadi pada diri sahabat, diam. Pahala ijtihad Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua menetapkan daripada pahala ijtihad tersebut.
Ketahuilah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak wafat, ketika beliau sudah dekat masa wafat, maka bumi bergetar. Bumi bergetar dengan begitu dahsyatnya. Bumi nangis, bumi bersedih, bumi histeris, sehingga bumi berkata, "Ya Rabb, kalau nabimu akan kau wafatkan, lantas siapa yang akan berpijak di punggungku ini?" Kemudian Nabi, "Diamkan itu bumi, wahai bumi, diam. Ulama ummati ka anbiya bani Israel." Ulama umatku seperti para nabi Bani Israel. Ketika Nabi Muhammad wafat, bumi menjadi tenang. Karena kenapa? Nabi sudah sebutkan ada penerus daripada Nabi Muhammad SAW, yaitu para ulama. Para ulama Nabi seperti para nabi Bani Israel. Saya pernah mendengarkan cerita dari saya punya guru, Sayyidi wa Murabbi Ruhi Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salih bin Hafid, bahwasanya ketika itu ada seorang wali min awliyaillah bermimpi di dalam tidurnya. Beliau yang bernama Ibn Athaillah As-Sakandari. Ketika bermimpi di dalam tidurnya, dia melihat para nabi kumpul pada suatu majelis bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkumpulan itu semuanya para nabi, kecuali ada satu pemuda dari umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kumpul dan duduk berdekatan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka duduk berdiri di situ kumpul-kumpul sedang berbicara, ada Nabi Allah Musa alaihissalam depan Nabi. Ibn Athaillah Sakandari dalam mimpinya lihat ada Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan Nabi Muhammad, bertanya, "Siapa ini orang?" "Ini daripada umatku." "Boleh aku tanya?" "Silahkan, bertanya." Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada ini pemuda dari umat Nabi Muhammad, "Qala masmuka?" Nabi Musa bertanya, "Siapa namamu?" Pemuda tadi dari ulama umatnya Nabi Muhammad menjawab, "Qala ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi." Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali beliau punya nama Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam berkata, "Aku tidak tanya panjang lebar, aku hanya tanya siapa namamu. Kenapa kau jawab nama ayahmu, nama kakekmu, nama datukmu, nama kampungmu, nama nisbahmu?" Kemudian Imam Al-Ghazali duduk menghadap ke bawah, kemudian menghadap baginda Nabi. "Ya Rasulullah, boleh aku jawab?" "Jawab," kata Nabi. Girangnya Imam Ghazali disuruh jawab. Ini Nabi nih, Nabi Musa mau di depan. "Afwan ya Nabi Allah, maaf ya Nabi Allah, engkau bertanya kepada aku, baik aku jawab. Dahulu engkau pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan, wa matilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra." Engkau ya Nabi Allah, ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Apa yang ada di tangan kananmu?" Engkau menjawab, "Ini adalah tongkatku, aku bertumpu dengannya, aku rontokkan dedaunan untuk kuberikan kepada kambing-kambingku, dan bagiku tongkat ini memiliki keutamaan yang lainnya." Ya Nabi Allah, Allah hanya tanya kepada engkau, apa yang ada di tangan kananmu? Allah lebih tahu daripada fungsi itu semuanya. Kenapa kau tidak jawab saja, ini adalah tongkatku? Di situ Nabi Allah Musa alaihissalam langsung geleng kepala. Sodakta ya
Rasulullah, engkau benar wahai Nabi Muhammad. Sehingga seketika kau mengucapkan ulama ummati ka'ambiya Bani Israel, ulama umatku seperti para nabi Bani Israel.